Berham, Berham. Mama, Berham ada di sini, mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, Mama dan Papa ingin secara konstan jiwa kita semua terjaga untuk menaati kehendak Allah. Bagaimana caranya? Oh ya, tentu saja dengan mengenal kehendaknya yang terdapat dalam wahyu khusus orang percaya. Hari ini kita melihat bagaimana inisiatif pertama selalu dimulai dari Allah. Secara khusus merenungkan bagaimana raja yang dipilih Allah itu hendak mendirikan rumah bagi Allah. Ayo teman-teman, konsentrasi. Shalom adik-adik. Mari kita berdoa sebelum kita belajar dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-29. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan beri waktu belajar akan firman-Mu. Nyatakanlah kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami boleh mengerti betapa besar anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita telah belajar bahwa Daud mempunyai keinginan yang begitu besar untuk membangun bait suci untuk Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepada Nabi Nathan bahwa Tuhan tidak berkenan akan hal itu. Justru Tuhan berjanji kepada Daud bahwa Tuhan akan menegakkan tata kerajaan Israel untuk keturunan Daud sampai selama-lamanya. Dan nanti anak Daudlah yang akan membangun bait suci Tuhan. Wah, luar biasa ya adik-adik janji Tuhan kepada Daud. Apakah ini berarti Daud itu jauh lebih baik daripada orang lain? Oh tidak adik-adik. Daud tidak lebih baik daripada orang lain. Bukankah kita masih ingat bahwa Daud juga pernah berdosa, seringkali mengandalkan kekuatan sendiri, pernah menyangkali umat Tuhan dengan perkataannya, bahkan Daud juga pernah berbohong. Jadi mengapa Tuhan memberikan janji yang begitu luar biasa kepada Daud adik-adik? Karena anugerah Tuhan yang besar untuk Daud. Nah, siapakah yang nanti membangun bait suci? Salomo. Jadi apakah Salomo ini nanti yang akan menggenapkan semua janji-janji Allah itu? Tidak adik-adik. Loh kok tidak? Katanya anaknya Daud. Iya, tetapi Salomo bukanlah raja yang kekal. Jadi siapakah yang nanti menggenapkan janji Tuhan secara sempurna itu? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Loh, kok Tuhan Yesus, Pak? Apa Tuhan Yesus itu keturunan Daud? Betul adik-adik. Di dalam Lukas pasal yang pertama ayat 32 dan 33 dinyatakan bahwa Tuhan Yesus itu akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan akan menganugerahkan tata kerajaan Daud bapa leluhurnya. Daud dinyatakan sebagai bapa leluhur dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan memerintah sebagai raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Pak, tapi kan bait suci yang membangun kan tetap Salomo, Pak. Betul. Salomo hanya membangun bait suci yang ada di Yerusalem. Tetapi bait suci yang sejati hanyalah Tuhan Yesus yang membangunnya. Oleh karena anugerahnya, Tuhan Yesus akan menebus umat pilihannya dan merekalah bait Allah yang sejati. Dan akhirnya setelah menerima firman Tuhan itu, Nabi Nathan pergi kepada Daud mengatakan dengan terus terang apa yang difirmankan Tuhan untuk Daud.
Ketika Daud mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Nabi Nathan itu, apakah Daud menjadi kecewa dan marah? Oh, Tuhan ini bagaimana sih? Aku kan berniat baik untuk membangun bait suci. Mengapa Tuhan tidak mau? Apakah demikian adik-adik? Tidak. Daud tidak marah dan kecewa karena Daud tahu benar bahwa itu adalah anugerah Tuhan. Daud tahu betul bahwa pelayanan kepada Tuhan adalah sebuah anugerah, bukan hak yang harus kita miliki. Adik-adik, ketika kita melayani Tuhan, kita harus ingat betul, itu adalah anugerah. Dan ketika kita bekerja di ladang Tuhan, kita bukan sedang membantu Tuhan. Oh, Tuhan tidak berhutang budi kepada kita sehingga Tuhan harus berterima kasih kepada kita. Tidak, adik-adik. Itu prinsip yang dipegang oleh Daud. Sebaliknya, justru dengan rasa syukur, Daud berterima kasih kepada Tuhan. Dia menyadari dan dia berkata, oh Tuhan, siapakah hambamu ini sehingga Engkau memberikan janji yang begitu besar kepada hambamu ini. Engkau telah mengangkatku menjadi raja dan Engkau telah berjanji pula untuk memberikan keturunan yang kekal yang akan bertata bagi kerajaan Israel. Oh Tuhan, semuanya itu akan mengagungkan anugerah-Mu, akan membesarkan nama-Mu. Doa Daud dipenuhi oleh syukur dan puji-pujian kepada Allah Israel. Adik-adik, apakah kemudian Daud ragu? Tapi nanti Tuhan memenuhi janjinya enggak ya? Selama-lamanya ya? Nah, Daud tidak pernah ragu. Dia menutup doanya dengan sebuah keyakinan iman bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya. Tapi Pak, itu kan janji untuk Daud, nggak ada hubungannya dengan kita. Oh tidak adik-adik. Tuhan dengan luar biasa menggenapi janjinya itu juga untuk kita. Loh, kok bisa Pak? Ya, ketika Allah Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, sehingga kita boleh menyadari kita berdosa, sehingga kita boleh berseru kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka sekarang Kristus menjadi Raja yang bertata di dalam hati kita. Ketika Allah Roh Kudus bekerja, Dia menguduskan sebuah umat untuk Tuhan, dan umat inilah bait kudus yang sejati bagi Tuhan. Kelak Tuhan akan datang kembali dan oleh karya Roh Kudus akan membuat seluruh bumi ini menjadi bait kudus yang bagi Tuhan. Adik-adik, kita belajar pelayanan adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita bekerja melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kita mendapatkan janji-janji Tuhan, pengenapan janji Tuhan yang luar biasa oleh karena karya Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa berseru bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, bukan saja Engkau memberikan anugerah-Mu yang besar, sehingga kami boleh berseru kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga Engkau selalu menyertai kami. Namun Engkau juga selalu memberikan kesempatan untuk kami melayani Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar, dan tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh mengerjakan pelayanan kami dengan bertanggung jawab. Kami bersyukur atas besarnya anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sepanjang petualangan dalam kerajaan Allah, kita senantiasa melihat bagaimana Allah menepati janji-janjinya dengan cara ajaib. Berham semakin kagum. Terlebih kita dibukakan bahwa Allah berkenan tinggal di antara manusia. Hal ini menjadi kenyataan ketika Roh Kudus dicurahkan. Jadi, Roh Kudus menjadikan hati setiap umatnya menjadi bait yang kudus. Nah, tunggu apa lagi? Kita segera persiapkan buat besok. 2 Samuel pasal 8. Terpujilah Tuhan.